Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal, insyaallah. Alhamdulillah kita masih melaksanakan berbagai macam aktivitas dan kewajiban dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari amal-amal kebaikan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan kembali, yaitu membaca Syarah Al-Adab Al-Mufrad, ya, yang versi terjemahan. Semoga Allah mudahkan. Kita sudah memasuki bab 205, orang yang memanggil saudaranya wahai kafir. Hadis nomor 439. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, an Abdullah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka dengan itu salah satunya telah berbalik menjadi kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ba'a biha bermakna kembali kepada dirinya sendiri dan melekat kepadanya. Ya. Kandungan hadis ini, yang pertama, hadis ini mengandung ancaman yang sangat keras terhadap seorang muslim yang berkata kepada saudaranya yang muslim, wahai orang kafir. Maka kita hendaknya berhati-hati, tidak bermudah-mudah. Walaupun mungkin kita sedang misalkan tidak setuju dengan pendapat seorang muslim yang lain, atau mungkin kita sedang diliputi amarah, emosi, hendaknya kita ingat bahwa tidak boleh mengucapkan kata-kata ini, ya, sangat berbahaya. Yang kedua, bahaya yang sangat besar dari perkataan ini adalah melekatnya status kufur pada diri salah satu di antara kedua orang tadi, yang menuduh atau yang dituduh. Ya. Ini menunjukkan bahaya yang sangat besar. Jika yang menuduh ternyata tuduhnya benar, berarti yang tertuduh betul-betul kafir. Namun jika yang dituduh tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadanya, maka tuduhan itu berbalik kepada yang menuduh. Ya. Sehingga hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah di dalam bertutur kata. Ya, sehebat apapun amarah atau emosi kita, hendaknya tetap terkontrol untuk tidak melekatkan predikat kekufuran kepada seorang muslim dengan mengucapkan wahai kafir tadi. Ya. Hadis nomor 440, Sa'id bin Dawud mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami bahwa Nafi' menceritakan kepadanya, anna Abdullah ibn Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza qala lil akhari kafir faqad kafara ahaduhuma, jika seseorang mengatakan kepada orang lain
engkau orang kafir. Maka salah satu dari keduanya telah berbalik menjadi kafir. In kana alladhi qala lahu kafiran faqad shadaq. Jika orang yang dikatakan kafir itu memang orang kafir, maka dia benar. Wa illam yakun kama qala lahu faqad ba'a alladhi qala lahu bil kufri. Dan jika tidak seperti apa yang dikatakannya itu, maka kekufuran itu akan berbalik kepada orang yang mengatakannya, kepada si penuduh. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kandungannya kurang lebih sama, ya, bahwa bahaya tuduhan pengkafiran pasti akan menimpa salah satu pihak di antara kedua belah pihak, si penuduh atau yang dituduh. Apabila keadaan sang tertuduh tidak seperti yang dikatakan oleh si penuduh, maka tuduhan pengkafiran, ya, akan berbalik kepada orang yang menuduh. Yang kedua, tidak boleh mengkafirkan seseorang, ya, dengan hanya berdasarkan kepada subhat. Ya, kita tahu bahwa dia seorang muslim, ya, tidak boleh kemudian serta-merta dikafirkan hanya berdasarkan kepada syubhat, yaitu hal yang belum jelas, ya, hal yang masih remeng-remeng, syubhat. Berlandaskan prasangka-prasangka, berlandaskan kemungkinan-kemungkinan saja, ya. Akan tetapi ini harus berdasarkan pada alasan yang kuat, bukti yang jelas, dan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan tentu yang berhak memvonis bukan sembarang kita, ya. Vonis itu muncul dari seorang alim, seorang qadhi, ya, seorang yang punya kewenangan untuk menghukumi, ya, seorang alim ulama. Tidak sembarangan orang awam menghukumi dengan hukuman yang sangat berat ini, ya. Serahkan urusan kepada mereka yang berhak untuk menghukuminya, bukan kita, ya. Baik. Dan ini adalah permasalahan yang sangat berat berkaitan dengan masalah keimanan, ya. Sehingga hendaknya seorang muslim menjaga diri dari tutur kata, ya, yang bisa menyebabkan dia atau orang yang dia tuduh, ya, menjadi apa yang dia tuduhkan, yaitu melekatnya status kekufuran kepadanya. Tayyib. Bab 206, pelecehan. Hadis 441. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sumai, dari Abu Salih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu min su'il qada, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ketentuan yang buruk, wa syamatatil a'da, dan pelecehan musuh, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Su'ul qada maknanya adalah takdir, ketetapan Allah yang menyusahkan dan membuat seseorang sedih, ya. Maka kita teladani bagaimana kita juga berlindung dari takdir yang jelek, ya, sebagaimana Nabi kita juga berlindung dari takdir yang jelek, takdir yang buruk, ya, yang itu menyusahkan dan membuat kita sedih, ya. Adapun syamatatul a'da, rasa gembira atas kesusahan yang menimpa musuhnya dan rasa sedih atas keberhasilan yang diperoleh oleh musuh, ya. Jadi musuh itu, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir itu senang kalau kaum muslimin ditimpa musibah, ya. Dan mereka sedih, ya, jika kaum muslimin memperoleh kegemilangan, kejayaan.
Sehingga kita berlindung dari syamatatil a'da dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala seorang muslim ya, dia membuat musuh-musuh Allah sedih, susah, tidak senang dengan kondisi kaum muslimin yang baik, maka ini ya sebuah amal soleh, insya Allah berpahala. Ya, maka seorang muslim harus bisa membuat setan-setan itu apa? Sedih. Ya, jangan membuat setan senang. Dengan kita membuat setan sedih, ya, membuat teman-teman setan, orang-orang yang kafir sedih, maka kita sudah melaksanakan amal kebaikan. Namun kalau kita membuat mereka senang, ya khawatir kita malah menjadi teman mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan membuat hati musuh-musuh kaum muslimin itu senang. Ya. Ya, ketika seorang rajin berangkat ke masjid, sholat 5 waktu, ini dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah. Dan ini membuat orang-orang ya, yang benci kepada Islam dan kaum muslimin tidak suka. Namun ini adalah sebuah kebaikan bagi kaum muslimin. Ya. Dan Nabi memberikan contoh bahwa beliau SAW berlindung dari su'il qada wa syamatatil a'da. Ya. Tadi disebutkan bahwa syamatatul a'da, rasa gembira atau kesusahan, rasa gembira atas kesusahan yang menimpa musuhnya. Nah, kita ini musuh mereka, orang-orang yang ya tidak beriman kepada Allah, ya syaitan, ya. Maka kita jangan sampai menjadi apa? Menjadi hamba-hamba Allah yang lemah kemudian manut kepada syaitan dan ya bala tentaranya dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Juga rasa sedih atas keberhasilan yang diperoleh oleh musuh. Ya, sebisa mungkin kita apa? Kita membuat mereka tidak senang, ya, sedih, tidak gembira. Ya. Adapun kandungan hadis, yang pertama, hadis ini merupakan dalil anjuran berlindung kepada Allah dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Ya. Yaitu berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk, dari su'il qada wa syamatatil a'da. Ya. Perkara ini merupakan ijma' seluruh ulama, kesepakatan, konsensus para ulama dari berbagai masa dan tempat. Ya. Jadi seorang muslim hendaknya apa? Meminta takdir yang baik kepada Allah Azza wa Jalla dan berlindung dari takdir yang buruk. Ya. Dan kita tidak mengerti takdir kita seperti apa, maka kita harus meminta. Ya. Dan kita harus mengambil sebab-sebab. Ya, harus ada ikhtiar dari kita agar kita menggapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Tayyib. Maka tidak boleh kita kemudian tidak berbuat apa-apa, pasrah. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan, kalau saya ditakdirkan sebagai orang yang kaya, saya akan menjadi kaya walaupun saya tidak bekerja dan berusaha. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau saya ditakdirkan ya akan menjadi orang yang pintar dalam agama, saya akan pintar dalam agama walaupun saya tidak berusaha apa-apa. Ini tidak benar yang seperti ini. Ya. Ada hukum sebab akibat. Dia harus berusaha maksimal bermohon kepada Allah, belajar, bekerja ya, untuk menggapai apa yang dia inginkan dari ya, kefakihan, ya, pemahaman terhadap ilmu agama. Dia harus belajar, harus ngaji. Ya. Dan dengan belajar ilmu agama ya akan memudahkan seseorang untuk masuk surga. Ya. Taib. Kemudian bolehnya menggunakan ungkapan sajak dalam ucapan apabila muncul begitu saja tanpa maksud tertentu dan tanpa dibuat-buat. Ya. Seperti tadi ya, kana yata'awwadu min su'il qada wa syamatatil a'da. Ya. Kemudian
di antara manfaat memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal ini, dari hal-hal yang disebutkan tadi, su'ul qada dan syamatatul a'da, adalah pengakuan seorang hamba akan kemiskinan dan kefakirannya, sangat butuh ya di hadapan Rabbnya Allah Azza wa Jal, ya, di hadapan Rabbnya yaitu Allah Azza wa Jal, serta merendahkan diri di hadapannya. Ya, ini menunjukkan bahwa jangankan kita, bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, manusia yang luar biasa, akhlaknya sangat terpuji, manusia terbaik, beliau SAW merendahkan diri, menunjukkan kefakiran dan kemiskinannya, kebutuhannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau SAW berlindung kepada Allah dari dua hal tadi, ya, dari su'il qada wa syamatatil a'da tadi. Ya. Pun kita, ya, kita mau memohon perlindungan kepada Allah dari su'il qada wa syamatatul a'da, dan ini menunjukkan bahwa kita memang butuh. Kita ini merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, kita ini sangat miskin, sangat fakir atas apa? Bantuan Allah. Ya. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, sehebat apapun, secerdas apapun, setakwa apapun kita yang sudah kita usahakan dari amal-amal soleh misalkan, ya, kita tidak memiliki apa-apa. Ya, maka kita senantiasa memohon, ya, kepada Allah, meminta kepada Allah, dan ini menunjukkan kefakiran kita. Ya, maka orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah memohon kepada Allah, ya, ini orang yang sombong. Ya, dia tidak merasa dia butuh, ya, kepada Allah. Dia tidak merasa bahwa dirinya fakir, miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak merendahkan dirinya, seakan-akan kebutuhannya sudah cukup, sehingga dia tidak mau atau tidak pernah misalkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah adalah zat yang sangat suka untuk diminta. Ya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu kalau sering diminta dia gusar, nggak suka, jengkel, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit proposal, dikit-dikit proposal. Itu makhluk, ya kan? Dikasih proposal A, proposal B, proposal C. Tapi kalau Allah, ya, antum punya proposal yang banyak, ya, tunjukkan kepada Allah, ya, silahkan ambil sebab-sebab, memohon, bersimpuh di hadapan Allah, tunjukkan kerendahan antum di hadapan Allah, kebutuhan antum, kefakiran, kemiskinan antum di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Bab 207, menghamburkan harta. Hadis 442. Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalasan, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian atas 3 hal, ya. Wa yaskhatu lakum thalasan, dan Allah murka pada kalian 3 hal. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho kepada kalian, yang pertama apa? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, ya. Yaitu Allah ridho kepada kalian agar kalian beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Ya, Allah ridho kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, berpegang teguh dengan agama Allah. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, Allah ridho kalian saling memberi nasihat. Ya. Kalian memberi nasihat kepada apa? Kepada orang yang diserahi oleh Allah untuk mengurus urusan kalian, yaitu para penguasa. Ya. Namun sekali lagi, ya, yang sering kita sampaikan dalam kajian-kajian,
rakyat menasihati penguasa itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh seorang sahabat Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu. Ya, ini hadis yang sering dibaca oleh para dai. Ya, man arada an yansah li sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada seorang yang memiliki kekuasaan, hendaknya jangan dilaksanakan secara terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Akan tetapi tarik tangannya kemudian menyendiri dengannya. Ya. Fa in qabila minhu fadaka. Jika si penguasa menerima nasihat orang tersebut, maka ini yang terbaik. Wa illa kana qad adalladhi alaihi. Jika ternyata tidak mau menerima nasihat ini, maka dia sungguh telah melaksanakan kewajiban yang ada di pundaknya, yaitu memberikan nasihat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Tentu tidak setiap orang berhak memberikan nasihat kepada penguasa. Ya. Tidak setiap kita dipandang oleh penguasa. Maka serahkan urusannya kepada para ulama, ya, orang-orang yang terpercaya yang dipandang oleh penguasa. Selebihnya kita doakan kebaikan. Tidak setiap orang kecewa misalkan dengan kebijakan-kebijakan penguasa kemudian menyampaikan aspirasi, ya, yang mereka labeli dengan nasihat ataupun apa itu, ya. Kemudian mereka menyampaikannya di jalan-jalan, ini terang-terangan, ini melanggar. Apalagi sambil membakar ban bekas dibakar, ya. Ya, sambil demo teriak-teriak. Ya. Ini sudah jauh dari apa yang dituntunkan oleh syariat. Ya. Dan belum lama, ya, kita tahu bahwa dari berita-berita misalkan ada buruh pekerja demo kepada atasan dalam perusahaan tertentu, demo sekian ratus orang misalkan atau sekian seribu sekian orang, mogok kerja berapa hari. Akhirnya apa? Setelah itu di PHK semuanya. Iya, karena memang tidak ada kebaikan dari cara-cara menyampaikan aspirasi dengan cara seperti itu, apalagi jika menyampaikannya kepada penguasa tertinggi, semisal presiden ataupun raja, sultan, ya. Ya. Taib. Maka di sini ada hal yang disukai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, di antaranya apa? Memberikan nasihat kepada para waliyu al-amr. Tetapi sekali lagi di sana ada tata caranya, ada adab, ya, ada adab yang diatur di dalam Islam, bagaimana rakyat menyampaikan nasihat kepada penguasa. Wa yakrah lakum, dan Allah membenci, ya, bagi kalian qila wa qala. Ya, jadi Allah ini tidak menyukai kalian mengatakan si fulan berkata begini dan begitu. Qila wa qala. Ya. Wa kasrah as-su'al, ya, kemudian apa? Banyak bertanya, wa idha'atal mal, serta membuang-buang harta. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis ini juga disebutkan di dalam halaman 30, ya. Hadis nomor 16, yaitu bab durhaka kepada orang tua, ya. Ya. Tayyib. Di sana ada kandungan hadisnya. Yang pertama, haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Ya, kasratus su'al. Ini diantara maknanya banyak bertanya tetapi tidak ada manfaatnya. Berarti kalau ada manfaatnya boleh. Ya. Asal tidak berlebihan, ya. Kemudian juga
Di antara makna kasratus soal itu banyak meminta-minta kepada manusia, ya, yaitu hajat, ya, manusia diminta-minta. Seorang minta-minta ini juga Allah tidak menyukainya, ya. Allah membencinya, ya. Maka seorang muslim, ya, sangat tidak pantas misalkan berdiri di perempatan atau pertigaan lampu merah kemudian di situ minta-minta, ya. Taib. Apalagi jika kondisinya dia masih segar bugar, hendaknya dia bekerja, ya, mengambil sebab-sebab yang halal, yang thayyib, yang mengakibatkan rezekinya berkah, bukan kemudian meminta-minta apalagi sambil mengganggu misalkan dengan sikap-sikap yang tidak nyaman dirasakan oleh pengguna jalan. Kemudian larangan berlaku boros dan buang-buang harta, idha'atul mal, ya. Seorang membelanjakan hartanya tanpa ada faedah, ya. Tanpa ada faedah, ya. Dan masuk dalam kategori seperti ini yang barusan mungkin terjadi ketika menjelang Idul Fitri, petasan. Ini hal yang membuang-buang harta, ya, berlaku boros. Bahkan sudah terbukti secara nyata madorotnya yang sangat besar. Rumah terbakar, ya kan? Tidak hanya rumah dirinya, bahkan rumah tetangganya. Berapa korban yang sudah meninggal dunia dengan sebab apa? Petasan ini. Ya, cek aja di YouTube, banyak tuh video-videonya. Bagaimana kabel listrik menjadi korbannya, terputus gara-gara, ya, apa? Kejahilan seseorang menyalakan petasan kemudian dekat dengan kabel itu sehingga menyambar kabel listrik. Subhanallah, ya. Dan anehnya, ya, mesti ada saja setiap tahunnya kan. Udah jelas ini madorotnya, ya, udah jelas madorotnya. Tapi tetap di antara mereka melaksanakannya, ya. Demikian, ya. Jadi di antara manusia itu ada yang tidak mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut. Itu sudah jelas, ya, boros dan membuang-buang harta, ya. Dan itu terlarang di dalam Islam. Walaupun mungkin orang yang membuatnya orang kaya raya misalkan, tapi tetap perilaku seperti itu tidak dibenarkan, ya. Kemudian larangan menceritakan segala apa yang didengar tanpa meyakinkan kebenarannya. Ini qila wa qala, isu-isu dan seterusnya. Maka seorang muslim tatkala mendapatkan kabar, ya, apalagi melalui medsos, ya, jangan bermudah-mudah langsung kopas gitu tanpa meyakinkan tabayun kebenaran berita atau kabar tersebut, ya. Kalau jelas-jelas itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, mudah-mudahan ini menjadi, ya, menyebarkan ilmu dan akan mendapatkan pahala, ya, bisa menjadi misalkan pahala yang terus mengalir, ya, ya. Namun jika kabar-kabar yang beredar di medsos, di WhatsApp, di Facebook dan yang lain sebagainya, kemudian seorang muslim bermudah-mudah kopas menyebarkannya tanpa takkid, tanpa tabayun, ya, ini harus berhati-hati, ya. Silakan menyebarkan ilmu yang jelas-jelas bermanfaat, ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, dengan pemahaman salafus saleh. Kita menyebarkannya dengan niat agar apa? Kita memperoleh juga kemanfaatan, mendapatkan pahala dari menyebarkan ilmu tersebut, ya. Maka ini baik. Namun kabar-kabar yang belum jelas maka jangan bermudah-mudah. Baik. Hadis nomor 443. Abdullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Mansur mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Zakaria mengabarkan kepada kami dari Amr bin Qais al-Mala'i dari Minhal, ya, dari al-Minhal dari Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas fi qaulihi azza wa jal, ya,
yaitu tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kalian infakkan, dia Allah lah yang akan menggantinya dan dia sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Saba ayat 39. Qala, ya, ia berkata, yaitu Ibnu Abbas, fi ghairi israf wala taqtir, tanpa berlebih-lebihan dan tidak bakhil. Ya, tanpa berlebih-lebihan dan tidak bakhil. Artinya seorang bersedekah itu ya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bakhil. Jadi sedang saja. Ya, melihat juga kondisi dan kemampuan dirinya. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ya, dinyatakan sahih. Yukhlifuhu maknanya memberi ganti kepada orang yang berinfak. Adapun al-israf itu berbuat tabdzir, membuang-buang. Sedangkan taktir sangat membatasi dalam berinfak, ya. Sangat membatasi dalam berinfak, ya. Jadi bakhil. Khawatir gitu kan. Kalau infak nanti khawatir miskin dan seterusnya. Ini adalah waswasatus syaitan, ya. Padahal udah jelas ayatnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya, apa-apa yang kalian infakkan, maka dia Allah pasti yang akan menggantinya. Ya, maka ketika kita membantu orang lain menginfakkan sebagian harta kita, ya yakin saja ini pasti akan diganti oleh Allah. Ya. Tayyib. Dan Allah itu ketika memberi ganti, mesti gantinya apa? Yang terbaik. Artinya akan lebih baik, ya, nilainya, ya, akan lebih banyak dan seterusnya. Kandungan hadis yang pertama, hadis ini menganjurkan agar seimbang, mengambil jalan tengah dalam berinfak dan melarang sikap tabdzir, ya, dan melarang sikap tabdzir. Yang kedua, balasan dan pahala akan diperoleh melalui infak yang tengah-tengah, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula terlalu sedikit. Ya. Seperti perkataan Ibnu Abbas tadi, fi ghairi israf wala taqtir, ya, tanpa berlebihan dan tidak bakhil, ya. Karena kita juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, pada anak dan istri, ya. Kita juga perlu menolong orang-orang dari kerabat kita, ya. Maka lihat, mereka yang membutuhkan dari kerabat kita didahulukan daripada orang lain. Jangan kebalik, ya. Orang lain didahulukan, diberikan santunan, ya. Sedangkan kerabat kita yang membutuhkan, kita tidak mengetahuinya, bahkan tidak diberi bantuan, ya. Bahkan anak dan istri kita yang kita wajib memberikan nafkah kepada mereka, terkadang kita malah, ya, pelit kan gitu, bakhil misalkan. Ini kebalik, ya. Dahulukan mereka, ya, buat mereka, ya, gembira, bahagia, ya, kepada anak dan istri. Nah, baru setelah itu kita melihat, ya, yang lain, kerabat, orang yang dekat dengan kita, kemudian lihat yang lainnya yang membutuhkan. Dan itu adalah sesuai dengan batasan-batasannya, ya. Di sini disebutkan tadi seimbang, ya, mengambil jalan tengah dalam berinfak dan melarang sikap tabdzir. Bab 208, orang-orang yang membuang-buang harta. Hadis 444. Qobisoh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Salamah, dari Muslim Al-Batin, an Abil Ubaidain, dari Abul Ubaidain, qala, ia berkata, Sa'altu Abdullah anil mubadzirin, aku bertanya kepada Allah tentang makna orang-orang yang membuang-buang harta. Qala alladzina yunfikuna fi ghairi haq, maka ia menjawab, mereka adalah yang membelanjakan harta tidak pada jalan yang benar, ya. Hadis ini sanadnya atau isnadnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim. Kandungannya,
Tabdir adalah menginfakkan harta dalam perkara-perkara maksiat. Wah, ini tabdir dan ini adalah hukumnya haram. Ketika seseorang membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan, maka ini tabdir, walaupun mungkin sedikit. Tabdir, ya. Tabdir adalah menginfakkan harta dalam perkara-perkara maksiat, tidak benar dan membuat kerusakan. Seseorang yang beli kuota, ya, untuk bermaksiat, tabdir. Perbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Ini adalah dosa. Ini adalah sebuah idaatul mal. Ya. Beli kuota silahkan, tapi untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk menyebarkan konten-konten kajian dan seterusnya, bukan sebaliknya. Ya. Maka ruginya banyak, ya. Udah dia melihat kemaksiatan sebuah dosa, kemudian juga aktivitas membeli kuota untuk hal seperti itu juga tabdir, dosa juga. Ya. Tayyib. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Ya. Maka ini penting, ya, kita ini senantiasa di lingkungan yang baik. Ya, mempunyai teman-teman yang baik, yang senantiasa memberikan nasihat yang baik kepada kita, sehingga kita selalu terbimbing, ya. Tayyib. Karena lingkungan itu akan sangat kuat memberikan pengaruh kepada kita. Ya. Jika lingkungan baik, maka insya Allah kita baik. Tapi jika lingkungannya bermasalah, ya khawatir kita larut, ya, terwarnai dengan lingkungan yang demikian. Kemudian satu hadis lagi. Hadis nomor 445, Arim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami dari Ikrimah an Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, Al-Mubadzirin, tentang ayat orang-orang yang membuang-buang harta, Al-Isra ayat 27. Qala, maka ia mengatakan, Al-Mubadzirina fi ghairi haq. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah yang berinfak bukan pada jalan yang benar, ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tabari dalam kitab tafsirnya dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam kitab At-Tafsir dan dalam Al-Baihaqi, ya, oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Taib. Adapun penjelasannya seperti, ya, hadis yang barusan kita baca tadi, hadis sebelumnya 444, ya, bahwa yang dinamakan tabdir itu adalah menginfakkan harta dalam perkara-perkara maksiat, tidak benar dan membuat kerusakan. Adapun mubadzirin, maka itu orang yang melaksanakan perbuatan tersebut. Ya. Dan orang-orang yang melaksanakan tabdir adalah temannya setan. Maka harus kita berhati-hati di dalam menginfakkan harta kita, membelanjakan harta kita. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Mungkin sampai di sini dulu, ya, kajian kita pada sore hari ini. Ya, semoga Allah SWT memberikan kebaikan, ya, terhadap aktivitas kita, ya, dan juga menuntun kita dalam beraktivitas. Taib, ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.